saya mau coba jadi ketua OSIS karena menurut saya sebenarnya kalau dari pandangan saya MPK sama OSIS itu kerjanya lebih banyak OSIS. Oke, jadi kan setelah itu kan kita mencari anggota tuh. Di situ kita tegang ya, bukan lucu dan tegang. Kita dikasih waktu cuma pertama 2 hari sebagai keluarga. Karena tujuan dari program kerja kita sendiri adalah membuat Semanda itu sebagai rumah dan di dalamnya adalah keluarga. Halo guys, kembali lagi bersama kita Oasis, obrolan siswa-siswi Semanda. Kembali lagi di podcast Semanda bersama saya, Jocelyn. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Muhyiddin Subhasi Wicaksono dari kelas 11A. Dan di sini ada pasangan saya atau partner saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Adra Zaludin dari kelas 11C. Terima kasih Kak atas perkenalannya. Gimana nih kabarnya Kak Yusuf dan Kak Atria? Sangat sehat, sangat baik, alhamdulillah. Oke, jadi itu di sini itu aku tuh punya beberapa pertanyaan untuk Kak Yusuf dan Kak Atria. Jadi tuh sebelumnya kok bisa Kak Yusuf dan Kak Atria itu bisa menjadi partner sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Oke, jadi sebelumnya itu kita kenalan dulu ya di event-event yang ada di OSIS MPK gitu kan. Sebelumnya saya sebagai wakil ketua MPK dan dia sebagai anggota OSIS. Kita bertemu di event, kita kenalan, wah kamu namanya siapa? Ya, setelah kita kenalan, kita mulai membangun relasi ya sebenarnya. Kita berteman baik. Akhir komunikasi kita tuh menjadi satu gitu. Itu udah lama? Itu udah lumayan lama. Sebenarnya kita kenal dari kelas 1 semester 10. Kelas 1 semester 1 ya itu. Kita kenal dari kelas 1 semester 1. Di situ setelah itu tuh sebenarnya saya dari awal udah ada pandangan pengen jadi ketua OSIS. Karena saya sebenarnya unik juga ya, saya dari MPK pindah ke OSIS itu suatu hal yang unik sebenarnya. Suatu hal yang unik, sedangkan saya dulu juga pernah nyaman sebagai calon ketua OSIS juga pada saat itu. Iya, nah di situ tuh saya kan ada pandangan nih, oke, aku next mau jadi ketua OSIS di kelas 11. Nah di situ saya mencari pasangan yang cocok untuk saya itu siapa. Sembari melakukan tugas-tugas sebagai wakil ketua, saya juga mencari pasangan untuk atau partner untuk nanti menjadi ketua OSIS. Nah, kebetulan saya ketemu dengan Atria ini nih. Nah, si Atria ini, dia menurut saya memiliki visi misi dan pemikiran yang bagus menurut saya. Dia kritis, dia juga baik dan juga humble orangnya menurut saya ya. Dan setelah itu kita mulai membahas tentang pertamanya kita membahas tentang mau jadi wakil saya gitu. Artinya apalagi berpikir dulu ngomong, oh tunggu dulu ya, bener kan mas itu kan, tunggu dulu. Nanti lah kalau siap kabarin. Terus habis itu saya merangkai visi misi, merangkai program kerja. Terus saya tanyakan lagi, siap gak jadi wakil ketua OSISku? Dan dia jawab, oke siap, ayo. Nah setelah itu kita baru siap-siap, berarti kita nyiapin buat wawancara itu 3 hari sebelum wawancara ya? Ya, 3 hari. 3 hari sebelum, mepet banget itu, karena kita memang banyak kegiatan di luar, artinya kegiatan di sekolah, saya kegiatan di luar, yaitu 3 hari kita baru menyiapkan, tapi alhamdulillahnya pas wawancara kita lancar sekali ya? Ya, walaupun ada sedikit kritik-kritikan di kelas ya, tapi nggak apa-apa. Itu ada Ya, berarti biasa. Ada setelah wawancara beberapa hari atau beberapa hari. Jadi dalam berapa hari itu? 2? Kalau itu wawancara atau apa itu? Dari wawancara sampai ke debat sampai jadi ketua. Itu berapa hari ya pas itu? Wawancaranya kan saat itu hari Kamis ya. Kita hari Jumat. Hari Jumat, Jumat itu kita wawancara, habis itu kita langsung foto. Nah, hari Minggunya kan kita berangkat itu upacara hari pahlawan. Ya, hari pahlawan. Hari pahlawan itu kita buat konten buat pencalonannya. Nah, hari Senin kita debat. Nah, pada saat itu. Nah, hal pertama apa yang Kak Yusuf dan Kak Atria lakukan setelah dilantik menjadi ketua dan wakil ketua? Sebenarnya itu pelantikan itu kan pas LDK ya. Nah sebelum LDK itu kita tuh dinyatakan sudah menjadi dilantik itu hal pertama yang kita lakukan adalah mencari anggota OSIS. Yang dimana pada dasarnya seorang ketua tanpa anggota itu tidak ada artinya. Gitu. Sudah pasti.
Kan maksud anggotanya dadakan. Ini kan tidak mungkin. Betul, Gitu. Kali saya mau beli heboh. Ya tidak mungkin. Iya, Gitu. Oke, jadi kan setelah itu kan kita mencari anggota tuh. Di situ kita tegang, bukan lucu dan tegang. Kita dikasih waktu cuma pertama 2 hari. Oke, 2 hari kan normal kan. Kita bisa merekod di hari pertama, terus kita mau SK di hari kedua. Tapi setelah ada pertimbangan dan lain-lain, kita tuh cuma dikasih waktu 1 hari. 1 hari itu untuk wawancara saja. Wawancara dan juga SK-nya juga harus jadi di 1 hari itu. Dan juga di situ membernya cuma 30 member. Jadi kita benar-benar harus nekanin dari yang daftar itu ada sekitar 100 sampai 100 orang yang mendaftar. Iya. Berarti 100 yang mendaftar itu kita menekankan menjadi 30 saja. Itu suatu hal yang sangat membuat saya agak pusing sedikit ya. Otomatis ya, terutama yang inti yang sudah terbentuk kan juga pusing. Dari 100 orang itu kan potensinya bagus-bagus. Jadi kita harus milih yang terbaik dari yang terbaik begitu. Kita tempatkan ini di sini, kadang udah tidak sesuai bidangnya karena memang setiap orang kan memang sudah bagus, tapi ada yang lebih bagus. Nah, maka dari itu kita tempatkan di sini, misalkan di Segbit 1, terus juga ada Segbit 2 yang lebih pengerti gitu. Iya. Nah kan ini kan udah kepilih membernya. Terus gimana sih Kak Yusuf dan Kak Tria membangun kekompakan di dalam tim itu, biar kan ini kan mereka kan pasti kayak ada yang belum kenal juga. Nah, biar mereka bisa kompak itu gimana? Nah, di situ kenapa kita sangat menjunjung yang namanya komunikasi dan relasi. Jadi kita kalau dari program kerja seperti Total Sis yang dahulu kita menggunakan bahasa merangkul, tapi di sini kita merangkulnya menggunakan sangat aksi nyata ya, yang dimana merangkul kita itu adalah kita mengajak semua member-member dari OSIS untuk ngobrol bareng kita. Bahkan saya pertama kali grupnya dibentuk itu pas saya mengeluarkan SK, nanti kalian yang udah keterima masuk ini kan, pas itu saya nge-share kan itu SK-nya kayak gini kan, yang udah keterima nih masuk ke grup OSIS. Setelah masuk, yang pertama kali saya sharekan adalah anggap aja grup ini seperti teman-teman kalian yang seperti grup chat biasa lah. Nah kayak apa ya, isinya teman-teman kalian gitu. Kalau mau nge-chat biasa atau ngirimin stiker atau ngirimin video atau ngirim meme ya nggak apa-apa, nggak usah formal-formal amat. Karena di situ kita anggap sebagai keluarga. Karena tujuan dari program kerja kita sendiri adalah membuat Semanda itu sebagai rumah dan di dalamnya adalah keluarga gitu. Oke. Terus untuk Kak Yusuf ini dan Kak Atria itu punya program apa? Nah, untuk yang program paling utama dari kita itu adalah mewujudkan Semanda berwarna. Iya. Berwarna ini untuk kita itu fokus meningkatkan sumber daya manusia kita di SMA Negeri 2 Kendal ini. Memang sumber daya di SMA Negeri 2 Kendal ini sudah bagus, tapi yang kita inginkan adalah untuk meningkatkannya lebih bagus supaya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita kan punya program namanya RASI ya, Ragam Aspirasi Siswa. Nah, dalam RASI itu nanti kita menampung semua aspirasi-aspirasi siswa untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan OSIS. Misalkan contohnya untuk kelas meeting, untuk apalagi lomba-lomba saat ada event seperti contohnya lomba untuk Maulid Nabi atau lomba untuk Hari Kartini atau HUT Republik Indonesia. Nah, itu. Termasuk juga HUT sekolah ini. Nanti ragam aspirasi siswa itu telah ditampung dan diwujudkan dalam HUT dan acara-acara yang lain itu tadi. Selain itu ada lagi atau? Selain itu ada juga FGD, Focus Group Discussion. Nah, itu nanti mengumpulkan seluruh anggota ketua-ketua ekstra dan juga perwakilan-perwakilan dari murid untuk berkumpul bersama dalam sebuah forum membahas apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Kan kita juga ingin tahu sebenarnya ekstra-ekstra ini sudah cukup puas belum untuk program-program mereka atau ada yang perlu ditambahi. Seperti contohnya untuk ekstra futsal lah. Mereka mungkin butuh bola yang baru. Nah, kan bisa ditambahkan untuk nanti disediakan dari dana bos. Juga atau dari siswa. Bagaimana gaya mengajar guru dalam kelas itu apakah sudah cukup baik
ataukah kurang, bagaimana, kan kita tidak tahu. Guru juga tidak tahu, yang bisa menilai kan murid, bukan gurunya sendiri. Nah, itu dia. Nah itu salah satu contoh kita merangkul bersama, membangun relasi bersama, itu salah satu contohnya, itu aksi nyatanya begitu. Nah, dari banyaknya program OSIS yang udah ada dari dulu, itu tuh ada nggak sih yang perlu diperbaiki atau dirubah lah, atau nggak dikembangkan? Program OSIS yang perlu dikembangkan, Iya. salah satunya itu rasi tadi. Karena Iya. saat program yang dulu itu rasi ini kurang berjalan, karena ragam aspirasi-aspirasi ini kurang istilahnya digalakkan. Iya. Aspirasi dari siswa itu kurang masuk, kurang diterima, karena memang dari panitia dari siswa dan guru di OSIS itu Iya. dulu itu kurang mengambil, karena seperti meremehkan aspirasi siswa. Apa sih, kenapa harus siswa kan nggak tahu begini-begini yang benar, yang tahu kan cuma guru dan panitia OSIS yang sudah tahu begitu. Dan di sini disclaimer aja, kita nggak merendahkan, Bukan merendahkan. program kerja yang udah ada ya. Nanti misal kita dengar ngomong kayak gini, terus ada yang sakit hati, waduh, berarti kan program kerja kita dulu jelek kan, dicap jelek. Enggak, kita enggak itu. Kita hanya yang disampaikan Atria itu adalah mengembangkan, bukan perlu dijelek-jelekan atau bagaimana, tapi kita mengembangkan karena people itu kita keep moving, jadi kita harus berkembang. Orang itu berkembang, jadi nggak keep di situ aja. Kalau misal ada program kerja satu, kita berkembang sesuai perkembangan zaman. Jangan stay di situ aja, karena kalau stay di situ aja, batu aja stay di satu tempat berumur. Gitu. Simpelnya kayak gitu. Jadi kita menghindari hal itu. Kita mengembangkan apa yang sudah bagus menjadi lebih bagus lagi. Bukan Benar, kita Pak. menganggap itu Remeh. jelek, bukan. Bukan menambah-nambah. Memang sudah bagus, tapi kita kembangkan agar lebih sempurna, lebih baik dan berjalan begitu programnya. Iya, benar Bang. Nah, kan tadi kan itu ya, Kak Yusuf sama Kak Tria bilang kalau waktu pemilihan Waketos sama Ketos itu kan waktunya kan cepet banget ya, dari debat terus wawancara. Nah, sebelumnya tuh apa yang Kak Yusuf dan Kak Atria persiapkan waktu kampanye itu? Kalau kita sebenarnya persiapan pertama menyiapkan mental, keyakinan, dan juga menyiapkan visi misinya itu. Kenapa kita menyiapkan mental? Pertama ya semua itu tergantung pada mental kita berani dan yakin atau tidak. Terus juga yang itu tadi apa itu saya lupa. Kita menyiapkan mental, keyakinan juga. Nah itu kita menyiapkan keyakinan kenapa? Karena sempat ada pertanyaan, apakah Anda yakin Anda berdiri di sini tuh ya? Sepertilah pokoknya. Apakah Anda yakin Anda menjadi ketua OSIS itu, sempat kita ditanya seperti itu. Dan jawaban, karena kita sudah menyiapkan suatu keyakinan mental dan juga visi misi kita, pasti kita bisa menjawabnya begitu. Yang kita siapkan itu nggak terlalu rumit tapi berbobot. Nah, ini kan Kak Yusuf kan dulu kan itu wakil MPK Iya, ya. wakil MPK. Kok bisa tertarik maju ke ketua OSIS itu gimana? Ya, Ceritanya. bagaimana ya? Kira-kira bagaimana? Karena juga kan tidak biasa gitu. Iya. Dari MPK ke OSIS itu bagaimana ceritanya? Ya karena kalau saya sendiri sih, saya ikut MPK itu karena saya tertarik Iya. oleh MPK. Saya melihat, oh ini kan OSIS tuh udah umum ya, ibaratnya Iya, umum. banget itu kan. Kata OSIS tuh nggak ada, SMP, kalau di anak SMP SMA tuh kalau OSIS, oh yaudah itu berarti kan. Kalau MPK kan kita dari SMP ke SMA baru pertama kali kan dengar MPK. Dari situ saya masuk ke dalam situ. Saya tertarik sama MPK. Oh begini kinerja MPK, begini cara MPK bekerja dan lain-lain. Nah setelah itu saya bilang gini, oke, MPK udah tahu. Berarti sekarang saya pengen punya tujuan lain nih. Kalau stay di MPK terus, saya nggak ada perkembangan dong, gitu kan. Saya mau coba jadi ketua OSIS. Karena menurut saya, sebenarnya kalau dari pandangan saya, MPK sama OSIS itu kerjanya lebih banyak OSIS. Tapi MPK juga bukan berarti MPK nggak kerja ya, tapi kinerjanya lebih dipandang OSIS juga, terus juga lebih berat OSIS dalam suatu hal di lapangan. Tapi MPK kan juga gitu. Berarti kan saya mau coba suatu hal yang menurut saya tuh benar-benar menantang diri saya gitu. Apalagi kalau dari MPK saya tuh memandang, wah OSIS tuh ternyata kerjanya kayak gini ya. Oke, saya cobalah. Kalau kan sempat ada bentrok juga, sempat ada. Kalau di dalam organisasi tuh sempat ada kayak masalah dan lain-lain itu kan. Kalau dari saya sendiri saya kayak, emang OSIS tuh ngapain sih kerjanya? Pas saya bener-bener jengkel tuh saya sempat pernah kayak gitu. Dan dari OSIS juga sebaliknya kayak gitu. Nah di situ saya kan sebagai
seseorang yang apa ya, ibaratnya semakin dewasa harus semakin bijak. Iya. Jadi saya cobalah, saya dulu pernah ngeramein ini, coba saya menjadi ketuanya, apakah seperti yang mereka katakan, dan mereka sebenarnya ada yang dari OSIS ke MPK begitu. Karena sebenarnya kalau diubah sendiri itu kita sebenarnya berkembang juga sih kalau gitu. Iya. Ya sempat kembali ke pernyataan saya kembali yang tadi itu, kalau kita nggak keep moving, kita cuma stay di situ, ya kita nggak ada perkembangan gitu. Betul banget. Oke, apa harapan kakak buat OSIS-OSIS di sana yang pengen jabat jadi ketua OSIS selanjutnya? Ada nggak pesan-pesan? Untuk pesan-pesannya itu untuk misalkan yang mau jadi Iya, ketua atau iya. wakil gitu Iya, ya. iya, begitu. Nah, itu pertama kita harus tahu diri kita itu apakah pantas dulu. Misalkan kita itu komunikasinya apakah sudah bagus atau public speaking kita akan lancar, karena kan tentu jadi ketua dan wakil itu pasti nanti sering tampil di depan umum. Iya, betul. Sering memberikan pernyataan, sering pergi keluar, sering berkegiatan, otomatis kan komunikasinya dan public speakingnya itu yang pasti dipakai terus. Itu pertama dari diri kita sendiri dulu. Lalu yang kedua itu juga memandang orang lain, apakah sepertinya kita itu dibutuhkan untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua itu. Yang pertama kan kita pantas dulu. Yang kedua itu apa kita dibutuhkan. Nah, dan saya ingin menambahkan juga sebenarnya bukan cuma itu aja, tapi kita tuh harus pertama belajar bertanggung jawab dulu. Jadi sebelum kita memimpin suatu hal, kita bisa memimpin diri kita sendiri. Benar seperti hal yang Aka katakan. Itu sebelum kita memimpin suatu hal yang besar, itu kita harus bisa memimpin suatu hal yang kecil. Dimulai dari apa? Tanggung jawab, disiplin, dan juga kesadaran diri. Jadi kalau semisal kita belum merasa pantas untuk menjadi ketua OSIS, kita lihat dulu kita kurangnya apa kok kita bisa belum merasa pantas. Dan juga jangan diambilkan itu sebagai digarisbawahi sebagai hal untuk minder. Karena sebenarnya kalau kita yakin kita bisa mengemban suatu tanggung jawab itu, kita pasti di dalam diri kita bakal tumbuh rasa tanggung jawabnya itu secara terbentuk secara otomatis gitu. Karena rasa tanggung jawab, rasa disiplin dan lain-lain itu dibentuk oleh diri kita sendiri dan juga lingkungan. Jika kita juga kalau dari diri sendiri itu keyakinan kita, kalau kita nggak yakin kita bisa, nggak mungkin kita bisa melakukannya. Gitu. Keren. Terus sebelum kita akhiri, apa yang kakak ingin sampaikan di akhir masa jabatan, kayak pesan-pesan atau ada kata-kata motivasi? Kita kan masih baru ini ya, belum pernah dari Kalau semisal aja udah. Oke, kita anggap aja kata motivasi untuk Iya, kata motivasi aja deh. Oke, kalau itu kan tadi kebetulan sebelum podcast dimulai saya nge-scroll IG itu, ketemu satu postingan yang dimana katanya if you can fly you can run, if you can run you can walk, if you can walk you can crawl, if you can crawl you can rolling. Artinya apa? Kalau kita nggak bisa terbang, kita bisa berlari. Kalau kita nggak bisa berlari, kita bisa berjalan. Kalau kita nggak bisa berjalan, kita bisa merangkak. Dan kalau kita nggak bisa merangkak, kita bisa roll atau berputar. Artinya apa? Jadi orang tuh harus keep moving, keep it up and don't give up. Jadi kita harus tetap selalu berjalan, walaupun kita ada tantangan. Contohnya kita nggak bisa terbang, kita nggak punya sayap, kita harus berjalan atau berlari. Itu kan tantangan, kita nggak punya sayap. Orang lain punya sayap, kita nggak punya sayap. Dan di situ, bagaimanapun caranya kita tetap harus berjalan. Hidup ini selalu berputar, bumi saja berputar, waktu itu bergerak terus menerus. Jadi jangan stop di situ, jangan stop, teruslah bergerak. Walaupun banyak ocehan yang masuk, walaupun banyak hinaan yang masuk, anggap aja itu sebagai motivasi kalian. Teruslah bergerak, teruslah berjalan, jangan stop di situ karena hidup itu terus berputar. Keep it up and don't give up. Gitu. Keren sekali ya. Oke, terima kasih Kak Yusuf dan Kak Atria atas semua jawabannya, dan ini juga udah memberi kata motivasi untuk teman-teman di sana. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.